Halo, anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Beatrice senang sekali bisa berjumpa kembali bersama anak-anak. Kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Tentunya sebelum belajar, anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa sehingga kita dapat belajar dengan baik ya. Anak-anak, kita masih belajar di tema 2, belajar di lingkunganku, dengan subtema 3, muatan bahasa Indonesia dan PCOK. Mari kita akan belajar dari yang pertama, kita belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai gambar ya. Anak-anak boleh lihat gambarnya di sini. Ada mereka sedang bermain ketika jam istirahat. Nah, ada yang bermain lompat tali, kelereng, dan estafet air. Ayo, kita baca dulu ceritanya. Anak-anak boleh membaca di rumah ya dengan suara nyaring, tetap belajar membaca sehingga lancar. Bu Guru akan pandu untuk membacanya. Ya, bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng dalam lingkaran. Banyak kelereng dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti dan Mei dan temannya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Ya. Nah, baik anak-anak, kalau kita lihat ini ya, bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nah, nanti kalau kita disuruh menceritakan kembali isi bacaan atau isi cerita, kita bisa anak-anak. Tentunya bagaimana? Ada caranya. Caranya dengan membuat beberapa pertanyaan. Nah, dalam membuat beberapa pertanyaan itu kita menggunakan kata tanya. Siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Itu sudah kita pelajari di kelas 1 juga sudah pernah, kita tinggal mengulang. Tentunya pertanyaan itu yang berhubungan dengan bacaan ini. Ayo kita coba membuatnya ya. Kita akan menulis beberapa pertanyaan tentang gambar. Ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nah, apa yang mereka lakukan ini? Benny dan Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Lalu yang kedua, siapa yang bermain lompat tali? Siapa yang bermain lompat tali di sini? Ini ada bacanya ya. Yang bermain lompat tali, Siti, Mei, dan temannya. Lalu yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Kalau Dayu ini apa yang dilakukan Dayu? Ya, ini pada gambar ada. Dayu dan temannya bermain estafet air. Oh, bukan air estafet anak-anak. Ini kita coret ini ya. Estafet air. Maaf ya Bu Guru. Ini ya. Jadi tulisannya tidak bagus karena Bu Guru pakai mouse ini ya anak-anak. Nah, bermain estafet air. Lalu yang keempat, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, tentu dengan pertanyaan ini kita bisa membuat cerita. Ya, yang bermain itu siapa, yang bermain lompat tali siapa, yang bermain estafet air siapa, kapan kegiatan itu dilaksanakan. Nah, Bu Guru sudah coba menulisnya. Anak-anak bisa membuat sendiri ya. Ini ceritanya. Bel istirahat berbunyi. Siswa pun pergi keluar kelas untuk bermain. Mereka bermain bersama-sama. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan temannya bermain tali. Dayu bersama teman sekelasnya bermain estafet air. Nah, itu menulis cerita singkat tentang bacaan. Jadi anak-anak bisa membuat cerita singkat sendiri dari bacaan yang ada dengan beberapa panduan pertanyaan. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan mengamati gambar. Nah, kita mengamati hari ini ya, mengamati. Nah, dalam mengamati gambar ini ada beberapa pertanyaan sebagai penuntun kita untuk menulis cerita nanti ya. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Nah, benda apa saja yang ada?
ada ini, dan ada ini. Ya, ada gelas berisi minyak, ada gangsing, ya, berputar mainkan gangsing, ada balon. Lalu, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Nah, dia pegang minyak dalam gelas. Mengapa berhati-hati? Iya, supaya satu, tangan tidak kotor. Yang kedua, bajunya juga tidak kotor. Ya. Lalu yang ketiga pertanyaannya, bagaimana bentuk minyak? Bagaimana bentuknya minyak ini? Dimiringkan lagi, ya. Bagaimana bentuknya? Ternyata bentuknya minyak itu mengikuti gelasnya, ya. Isinya tetap, bentuknya yang berubah mengikuti wadahnya, ya. Lalu yang keempat, mengapa balon bisa terbang? Mengapa? Karena balon berisi udara, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat sementara dulu rangkuman sementara dari mengamati gambar ini supaya kita bisa menulis cerita. Jadi Benny mengamati minyak dalam plastik dengan pakaiannya rapi ya. Udin mengamati gangsing. Kemudian Lani memegang balon. Itu bisa kita sementara. Nah, dari pertanyaan ini, lalu kita akan mencoba menulis cerita dengan menulis judulnya dulu. Setiap cerita kita tulis judulnya dulu. Contohnya, kita muat judul, mengamati benda, judulnya itu ya. Lalu, bagaimana isi ceritanya? Isinya ini, ya kita baca ya. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti bentuk gelas. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju dimasukkan ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastiknya ini. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa membuat cerita seperti ini. Ya. Lalu sekarang kita akan mengamati benda dulu, ya. Yuk. Gambar yang 3 benda tadi ya, kita akan sekarang coba amati. Bagaimana wujud benda-benda itu? Yang pertama, wujudnya apa? Oh, padat dan cair. Padatnya apa? Gelasnya. Cairnya apa? Minyak dalam gelasnya. Ya. Lalu yang kedua, ada gangsing. Gangsing itu dari plastik atau dari kayu. Bisa terbuat dari, itu termasuk benda padat. Yang ketiga, ada padat, ada gas. Padatnya yang mana? Balonnya. Kemudian benangnya ini. Lalu gasnya mana? Udara dalam balon. Ya, itu bisa kita bedakan. Nah, dari pengamatan itu, nah kita sekarang membuat catatan. Nama satu, nama benda, minyak. Ciri-cirinya apa? Bentuknya cair, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau minyak itu. Yang kedua, gangsing. Ciri-cirinya bendanya padat, bentuknya tetap, tidak berubah. Yang ketiga, udara dalam balon. Ciri-cirinya apa? Berisi gas. Ya, udara dalam balon berisi gas sehingga biar bisa terbang. Nah, dari pengamatan ini kita bisa membuat kesimpulan, ya. Dan berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda padat, cair, dan gas mempunyai ciri masing-masing. Kita sudah belajar ya, ciri-ciri benda. Jadi punya ciri masing-masing. Ya, ini cirinya. Nah, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, bentuknya tetap. Ya, ini memenuhi ruangan, itu kesimpulan dari pengamatan kita. Ya. Lalu kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada bacaan kembali ya. Anak-anak boleh membaca di rumah ya. Silahkan kita akan membaca kembali. Lomba tenis meja cilik. Ya. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny.
Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong yang menyangkut di net. Poin untuk Benny, ia menang. Nah, dari bacaan ini, kita akan melihat beberapa kosakata dan makna atau arti dari kata-kata yang ada dalam cerita ini, ya. Ada beberapa kata-kata yang bisa kita pelajari di sini, ya. Ya, ini gambar bermain bola pingpong atau tenis meja, ya. Nah, kita akan belajar tentang kosakata, yaitu makna kata. Yang pertama, tribun. Di sini ada kata tribun, ya. Apa itu tribun? Tribun itu tempat duduk para penonton dan pendukung lomba. Jadi tempat para penonton duduk di stadion itu namanya tribun. Lalu bat, ini bat, ya. Apa itu bat? Raket tenis atau alat pemukul yang digunakan untuk bermain tenis meja. Lalu ketiga, net. Mana net? Ini netnya, ya. Net pembatas meja tenis yang berada di tengah meja. Nah, ini ya batasnya. Batas lawan, ya. Lalu 4, bola pingpong. Ya, bola pingpong itu bola berukuran kecil yang digunakan untuk bermain tenis meja. Hanya bola pingpong yang bisa digunakan. Dan itu tidak bisa, ya, bolanya ringan. Lalu yang kelima, meja tenis. Apa itu meja tenis? Meja yang memiliki ukuran panjang dan lebar yang digunakan untuk bermain tenis meja. Lalu poin. Di sini ada poin tadi, ya. Nah, ini poin. Apa itu poin? Poin itu skor berupa angka yang diperoleh setiap pemain. Jadi menambah angka poin, ya. Lalu lawan, ya. Lawan itu apa? Teman lain yang ikut bertanding, ya. Ini Benny, lawannya Udin. Seperti itu, ya. Itu beberapa kosakata yang boleh kita pelajari hari ini dan maknanya. Lalu berikutnya ada bermain sepak bola, ya. Bermain sepak bola ini, contoh bermain sepak bola ini. Ini di sini juga ada beberapa kosakata, tapi kita harus baca dulu, ya, Nak, ya. Yuk kita baca. Silakan anak-anak bacain dengan nyaring, ya. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. 1. Tim sepak bola terdiri dari 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol. Mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendangkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menunggu seluruh tubuhnya selain tangan. Ya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Jadi boleh menggunakan tangan, dada, kaki, dada, boleh kepala, tapi tidak boleh menggunakan tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang atau sama, dapat dilakukan dengan undian perpanjangan waktu atau adu penalti, ya. Wasit menggunakan peluit untuk memulai pertandingan, pelanggaran, dan akhir pertandingan. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang kembali kita bisa pelajari, ya, anak-anak. Yuk kita lihat kosakatanya apa saja. Nah, kosakata dan maknanya. Ya, ini kosakata dalam olahraga, dalam bidang olahraga, ya. Yang pertama, tim. Tim itu apa? Kelompok. Jadi satu tim itu ada 11 orang, satu kelompok 11 orang. Inti. Inti itu paling utama atau pemain utama. Lalu yang ketiga, gol. Ya, ini tadi ada kata gol di sini, ya. Gol itu apa? Masuknya bola ke dalam gawang, ya. Lalu yang keempat, gawang. Gawang itu sebuah tempat yang harus dilalui pemain sepak bola untuk mencetak gol, ya. Ini pemain, ya, anak-anak. Ya. Lalu penalti itu
cara menendang bola yang dilakukan dari titik penalti menuju gawang seperti dalam bacaan ini. Nah, ini beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini ya, khususnya dalam bidang olahraga. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk PJOK, jadi berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia tadi. Nah, dalam PJOK, Bu Guru hanya mempunyai beberapa gambar di sini ya. Nah, ini contoh. Apa ini gerakannya? Pemanasan. Oh, kurang N ya anak-anak, pemanasan di sini. Nah, pemanasan ini dilakukan sebelum melakukan olahraga inti, supaya otot-otot kita lentur, tidak sakit, tubuh kita tidak sakit ya. Lalu, di sini ada bermain bola. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling mendorong. Tentunya di sini untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita tidak seimbang, kita akan jatuh ya. Kekuatan tangan dan kaki di sini yang digunakan ya, saling mendorong. Lalu seperti tadi ada bermain apa? Tenis meja atau pingpong namanya ya. Lalu sini juga ada bermain sepak bola ya, permainan sepak bola. Jumlahnya tadi sudah dikatakan 11 orang tiap satu tim. Nah, di sini beberapa olahraga yang menggunakan bola ya, anak-anak, masih banyak lagi. Voli, basket, kemudian lagi bulu tangkis juga menggunakan bola, ya. Masih banyak lagi yang menggunakan bola, ya. Nah, sekarang setelah anak-anak tahu beberapa permainan yang menggunakan bola, nah, kita akan lihat bermain estafet bola. Bagaimana? Apa itu bermain estafet bola? Bermain estafet bola adalah permainan yang dilakukan dengan memindahkan bola ke rekan satu tim. Jadi dioper ke satu tim berikutnya. Nah, ini contohnya. Sebelum bermain estafet bola, kita harus belajar pemanasan dulu. Ya, gerak ke kiri, gerak ke kanan itu harus kita lakukan karena kita akan mengoper bola. Kaki tidak boleh berpindah. Yang berpindah itu bola dengan tangan. Tangan kita megang bola lalu kita oper ke belakang. Nah, gambarnya seperti ini. Yang pertama pegang bola, oper ke belakang teman belakangnya, lalu oper ke belakang dan seterusnya. Itulah namanya estafet, memindahkan bola ke rekan satu tim ya, berantai bolanya ya. Ini anak-anak boleh dilakukan di rumah ya bersama keluarga. Bagus sekali bermain sambil olahraga ya. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah dalam permainan estafet bola? Yang pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Ya, ini contohnya ya. Boleh 2, boleh 3 ke belakang ya. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Nah, ini yang kepala tim namanya. Bola dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Nah, ini putar. Ya. Tidak boleh memindahkan kaki saat memutar badan. Jadi kaki kita tetap yang berputar itu apa? Badan kita. Tim harus bekerja sama dan berhati-hati terhadap tim lawan. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Siapa yang paling cepat mengoper bola, tertib, itulah yang jadi pemenangnya. Ya. Nah, dari cerita tersebut, dari pelajaran itu, sekarang Bu Guru mempunyai beberapa tugas untuk kalian. Silakan Bu Guru hari ini ada 2 tugas ya, Nak ya. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua PJOK. Untuk bahasa Indonesia, tugasnya ini ya. Silakan anak-anak baca dulu. Cerita singkat ini baca. Setelah anak-anak baca lalu tulis 5 kosakata dan maknanya. Dari bacaan ini harus cari di sini ya. Ada cari 5 kosakata dan cari maknanya atau artinya. Boleh bertanya kepada orang tua atau kakak di sini. Contohnya ya. Contoh ini bulu tangkis. Kemudian lagi ada raket dan seterusnya. Silakan cari 5. Terus soal yang kedua, tulislah 5 jenis olahraga atau nama olahraga yang menggunakan bola. Jadi olahraga apa saja yang menggunakan bola. Silakan tulis 5 ya. Kirim tugas melalui Google Classroom dengan folder latihan. Ingat ya, latihan. Rabu 8 Desember bahasa Indonesia. 8 September ya, maaf ya. Lalu untuk
PJOK. Nah, di sini tugasnya KI 4 atau keterampilan. Jadi hati-hati nanti mengirim tugasnya ya. Untuk PJOK ini melakukan kegiatan olahraga yang menggunakan bola. Bola kecil, bola besar, silahkan apa saja. Kalau anak-anak tidak punya bola, boleh kertas ya dijadikan satu, dimutar, diikat, pakai bola juga bisa. Pakai yang ada. Lalu boleh sendiri atau bersama keluarga. Kemudian foto atau videokan dengan singkat kegiatanmu. Kirim tugas melalui Google Classroom, folder KI 4, maaf ya, folder keterampilan ya, Rabu 8 September 2021. Ya, demikian anak-anak. Selamat belajar. Silakan tugasnya guru tunggu. Dadah.